duduknya di belakang boleh maju ke depan. Karena di sini kita datang mau bersatu ya. Kalau jauh-jauhan namanya bercerai. Mari kita maju ke depan yang di belakang. Sungguh sukacita yang luar biasa ya bisa berkumpul kembali di tempat ini. Kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Walaupun saya masih sedikit sisa-sisa batuk, ya puji Tuhan. Diizinkan Tuhan juga untuk melayani pada hari ini udah mulai mendingan ya. Saya mau tanya dulu nih sebelum mulai. Saudara-saudari ada yang sudah 1 tahun ikut PD ini dengan setia selalu hadir? Boleh angkat tangannya? Boleh angkat tangannya yang sudah 1 tahun hadir di tempat ini. Nggak ada ya? Ini baru semua. Oh, yang udah 5 tahun ke atas siapa? Boleh angkat tangannya? Yang sudah datang ke PD selama 5 tahun dengan setia datang. Yang sudah 10 tahun? Sepertinya orang lama semua ini ya. Puji Tuhan ya, selalu setia, tapi bukan hanya Tuhan mau kita setia, tapi Tuhan juga mau kita dibentuk dan kita mau bertumbuh ya. Jadi jangan hanya kita datang di PD cuman menjadi pendengar, tapi kita juga mau menjadi pembawa firman, menjadi kabar sukacita dan mampu memuliakan nama Tuhan melalui hidup kita. Karena Tuhan juga begitu luar biasa. Tuhan tidak membeda-bedakan kita yang hadir di tempat ini. Ya, maka dari itu Tuhan ingin kita bersatu dan memuji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.
Silakan duduk. Mari kita satukan hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bunda Maria. Bunda, terima kasih atas kesetiaan-Mu yang selalu mendampingi kami selalu di dalam doa. Karena kami percaya 2-3 orang berkumpul menyebut nama Dia, Ia hadir. Dan Kau Allah yang selalu setia mendampingi kami. Terima kasih atas berkat rahmat dan penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Sepanjang perjalanan kami sampai kami tiba di tempat ini dalam keadaan baik. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu sepanjang persekutuan doa pada pagi hari ini. Semoga persekutuan doa kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik, Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan yang selalu merindukan Engkau. Yang selalu haus untuk mendengar firman-Mu. Pimpin kami juga Tuhan. Agar kami rela untuk Kau bentuk. Agar kami mau bertumbuh Tuhan. Sehingga kami mau keluar dari zona nyaman kami Tuhan. Untuk mewartakan kasih-Mu. Untuk menjadi kesaksian bagi setiap pengalaman iman yang boleh kami alami. Untuk menjadi pembawa kabar sukacita. Dan kami ingin selalu memuliakan nama-Mu dengan hidup kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau telah menguduskan tempat ini sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau juga menguduskan setiap peralatan yang boleh kami gunakan Tuhan. Dan Engkau mengurapi setiap kami yang pada hari ini melayani-Mu Tuhan. Biarlah Kau pimpin kami, Roh Kudus memimpin kami, agar kami selalu mau setia melayani-Mu dengan kerendahan hati Tuhan. Dan menyadari bahwa segala apapun yang bisa kami lakukan, itu semua karena rahmat-Mu. Kau yang memampukan kami Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, yang juga mau datang untuk mengucap syukur kepada-Mu. Karena begitu baik, Kau sungguh baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. I am here.
It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi yang indah, hari yang baru, kembali kami berkumpul bersama untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk kemurahan-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam seluruh hidup kami. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang boleh kami lalui bersama dengan-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk kesehatan kami yang terus Engkau pelihara. Terima kasih juga untuk berkat-berkat damai sejahtera dan sukacita-Mu yang terus terpancar di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau ucapkan terima kasih melalui pujian kita. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today.
Engkau Allah yang Maha Tahu. Begitu banyak rasa syukur kami atas kebaikan, karena begitu luar biasanya Engkau yang sungguh baik bagi kami, atas berkat rahmat dan penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mungkin ada yang mau membawakan kesaksian? Silakan Ibu. Ayo, nggak usah malu. Tepuk tangan. Ibu siapa? Ayo Bu Lina. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Saya mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas kasih karunia dan kemurahan-Nya. Saya Ibu Lina namanya. 3 minggu yang lalu saya pergi ke ziarah ke Cirebon. Perginya biasa-biasa aja gitu, udah doa aman-aman saja, tapi waktu begitu pulangnya kan malam ya. Kita habis di sepanjang perjalanan itu pulangnya, jalannya kan mobilnya cepat sekali di sebelah kanan gitu ya. Dia orang bilang, ayo kita doa rosario dulu. Jadi semua doa, sesudah doa, si mobil tuh jalannya kencang sekali, hujannya besar sekali gitu ya. Terus si mobil teh jalannya di belah kanan kencang sekali, kok makin lama makin ke pinggir gitu. Si supirnya jalaninnya kencang sekali kan, dia nggak berani ngeram gitu kan, hujannya besar sekali. Jadi terus lama-lama akhirnya berhenti, cuman dia berhenti mendadak, untuk nggak apa-apa gitu. Jadi si mobilnya kalau nggak bisa terbalik gitulah. Jadi dia orang pada ngejerit gitu. Terus udah gitu si bannya teh kan mur-murnya bannya kempes, bannya pecah, bukannya kempes, bannya pecah. Terus mur-murnya teh mau didongkrak itu nggak bisa, murnya pada bengkok gitu. Terus akhirnya nunggu berapa jam ya kita, nunggu 3 jam, datang tukang derek terus banyak pada datang gitu. Kata dia bilang, untung ini supirnya jago, dia bilang, itu karena kebesaran Tuhan masih melindungi kita ya. Kalau enggak katanya ini bahaya sekali katanya, bisa terbalik semua katanya. Jadi kita orang semua pada berdoa sampai pada sujud semua gitu di mobil. Kalau enggak kan 31 orang itu kan habis gitu. Ya karena Tuhan begitu baik melindungi kita semua sampai kita orang pada nangis gitu di mobil. Ya puji Tuhan lah, saya bersyukur sekali Tuhan sangat sayang, sangat baik melindungi kitanya semua. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Tetap bersyukur, harus bersyukur terus kepada Tuhan. Kata dia orang, untung kita udah berdoa rosarionya pas habis, pas di kilometer 71 berhenti itu tadi dari begitu kencang, mobil hujannya gede sekali. Sampai tukang dereknya juga pada geleng-geleng kepala, ini bisa selamat, mujizat dari Tuhan. Ya kita orang bersyukur aja ya. Sampai mestinya kan jam 10 malam kita udah nyampe di rumah. Jam 10 malam udah disiapin sampai rumah, akhirnya sampai rumah jam 2 malam, jam 2 subuh. Baru nyampe rumah, sampai semuanya pada bersyukur sekali. Sampai si tukang dereknya cuma minta uang 200, nggak banyak-banyak mintanya. Akhirnya kita orang yang supirnya nggak usah bayar gitu, kita orang udah bersyukur semua. Si supirnya juga sampai nangis-nangis, udah penting, udah selamat gitu. Nah, bersyukur sama Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Sehingga saya masih ada di sini. Terima kasih semuanya. Udah segitu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Lina. Mungkin masih ada yang mau bersaksi.
Wah, Ci Herlina, boleh tepuk tangan buat Ci Herlina. Makasih, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jangan bosan karena saya udah bersaksi di PD Malam, sebenarnya halnya sepele banget. Sekitar 2 minggu yang lalu atau 10 hari yang lalu, saya tuh narik beban yang agak berat ya. Tapi cuma narik, saya nggak ngangkat, nggak ngapa-ngapain, cuma narik aja. Tiba-tiba klek, waduh celaka, saya bilang, wah saraf kejepit nih ya. Bener-bener sakitnya luar biasa. Sejak itu saya selama 3 harian itu saya nggak bisa ngapa-ngapain, tidur sakit, duduk sakit, jalan aja sakit, pokoknya ngapain pun sakit, berasa banget narik-narik sekali. Saya pikir waduh kalau saraf kejepit celaka nih dan sebagainya. Singkat cerita nih, karyawan saya tahu kan, dia bilang begini, Bu saya punya kenalan nih tukang pijet, canggih banget, terkenal sekali, maksudnya tuh laris banget, sampai kayak Ibu Dayak yang lagi viral itu ya. Waduh, dalam hati saya waduh ini kuasanya kuasa apa nih? Dia bilang, saya dipijit sembuh Bu, padahal sakitnya luar biasa dan sebagainya. Singkat cerita saya bilang, boleh deh kamu janjiin saya mau pijet sama dia gitu kan. Nah tiap hari memang kita berdoa ya, selalu saya berdoa dalam nama Yesus sembuh dan sebagainya. Di hari pada waktu kita janjian saya mau dipijet itu, malam mau dipijet. Itu saya tanpa terasa tuh dari pagi saya kerja biasa dan sebagainya. Gak berasa sama sekali kalau sebenarnya saya udah gak sakit. Tapi saya gak rasain gitu loh, sama sekali gak rasain. Pokoknya intinya nanti malam saya janjian sama tukang pijet mau pijet dan sebagainya. Terus di jam yang dijanjikan si tukang pijet telepon, dia bilang gini, Bu maaf sekali, saya ternyata belum bisa loh mijet ibu dan sebagainya, bla 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 dan sebagainya ya. Oh gak apa-apa, saya santai juga, saya juga gak marah, saya juga gak sakit, tadi saya ngapain. Terus saya baru berasa, saya bilang, saya seharian tadi tuh gak sakit tuh, saya bener-bener gak sakit, saya gak berasa sama sekali. Padahal sebenarnya saya udah sembuh gitu loh. Jadi ya intinya saya tuh mau bersyukur sama Tuhan dan intinya bahwa segala sesuatu Tuhan kita tuh punya kuasa ya. Dia mampu menyembuhkan, dia hanya sejauh doa saja. Kita imani setiap orang dari kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit, untuk berdoa buat diri kita sendiri atau dalam segala masalah apapun ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Ini ada lagi, saya mesti panggil paksa Ibu Juliana Tandra. Ayo Bu, saksian Bu. Kemarin baru ikut Jarek. Nah ada mujizat terjadi, ayo Bu sini Bu. Kasih aplaus buat Bu Juliana. Selamat pagi saudara-saudariku dalam Tuhan. Saya Juliana Sandra, mau beri kesaksian agar kita percaya pada Tuhan bahwa Tuhan bisa menolong kita tepat pada waktunya. Saya beberapa hari yang lalu sangat membutuhkan biaya 25 juta waktu itu ya. Tapi saya pinjam ke anak-anak saya, mereka juga semua lagi pada kosong. Wah saya bingung gimana nih, mesti setor lagi. Tapi malamnya ada telepon dari teman saya. Juliana, rumah kamu masih mau dikontrakin enggak? Saya bilang, iya masih. Boleh enggak kalau ambil cuma sebentar aja? Berapa lama? Dia bilang enggak lama lah, setengah tahun gitu. Habis berapa mesti saya mintanya? Dia sebut harga yang pas saya lagi butuhkan. Waduh, puji Tuhan. Kok bisa pas begini, kebetulan banget. Tapi ini pasti dari Tuhan untuk menolong saya. Tepat pada waktunya saya besok sudah harus membayar. Jadi besok dia malam itu juga langsung transfer loh, kasih saya. Jadi pas betul saya ditolong Tuhan. Dan kemarin saya ikut pergi siare juga begitu. Saya selalu memohon agar apartemen saya tuh cepat laku, dikontrak orang atau dibeli orang gitu Tuhan. Tapi janganlah disewa per bulan gitu. Saya minta paling sedikitnya per tahun. Di gua ke-7 saya itu berdoa, habis berdoa langsung dapat telepon juga bahwa apartemen itu ada yang mau kontrak per tahun. Pas sekali yang saya minta. Terima kasih semua, Tuhan sudah menolong saya. Melindungi semua keluarga saya juga saudara-saudara yang ada di sini. Percayalah Tuhan akan membantu kita tepat pada waktunya. Terima kasih, itulah kesaksian saya.
Terima kasih Bu Juli. Ya, waktu Tuhan selalu tepat ya. Dan iman juga bisa menyembuhkan. Jadi juga tidak ada yang kebetulan, tetapi memang itu sudah rencana Tuhan buat kita. Dan rencana Tuhan itu selalu baik. Dan kita percaya bahwa Tuhan begitu besar. Oleh sebab itu biarlah kita selalu setia, percaya dan selalu berpengharapan. Karena Tuhan punya janji bahwa Ia juga akan setia mendampingi kita semua. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tuhan tidak mau kita untuk menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Karena kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku tiba sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita sekarang mau memuji nama Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Kita mau bangkit berdiri. Mari kita tetap semangat ya. Biar Roh Kudus tetap menyala-menyala di dalam hati kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan benteng
kita bukan hanya menjadi pendengar firman, kita mau menjadi pelaku firman, kita mau diutus. Karena pada saat Yesus meninggalkan dunia ini, Tuhan bertujuan untuk mengutus kita, melanjutkan setiap pekerjaan-pekerjaannya di dunia. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepada
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Sungguh kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada saat ini. Kami merasakan urapan-Mu Tuhan. Kau memberi kelegaan bagi setiap hati kami yang penuh dengan kekhawatiran Tuhan. Kami percaya juga Engkau senantiasa menguatkan kami yang lemah. Tuhan, biarlah pada saat ini hati kami, pikiran dan pandangan kami hanya tertuju padamu. Biarkanlah pada saat ini kami meninggalkan segala hal-hal duniawi. Entah itu permasalahan di dalam kehidupan kami, kekhawatiran, sakit penyakit yang membebani kami di dalam hidup ini. Karena pada saat kami mau datang ke tempat ini, kami hanya ingin memuji dan menyembah-Mu. Dan kami juga mau mendengarkan firman yang akan menguatkan kami, meneguhkan kami untuk selalu percaya dan setia, selalu berpengharapan padamu. Karena Engkau Allah yang selalu setia dan berjanji selalu mendampingi kami dalam melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengirimkan hamba-Mu Ibu Joanita ke tempat ini untuk membawakan firman bagi kami semua sebagai peneguhan bagi kami, untuk juga menerima panggilan-Mu menjadi utusan-Mu, sehingga semakin banyak orang percaya padamu, semakin banyak orang memiliki kerinduan akan Engkau dan ingin hidup melekat denganmu. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi Ibu Joanita, sehingga biarlah setiap perkataannya sungguh-sungguh berasal daripadamu. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan. Silakan duduk. Silakan Bu Joanita. Shalom. Waduh, keras sekali suara saya ya. Shalom Bapak Ibu, Saudara satu kasih boleh melambaikan tangannya. Sukacita Tuhan ada pada pagi hari ini. Selamat pagi dan salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Saya sungguh bersyukur bahwa pada pagi hari ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu yang terkasih untuk sama-sama kita belajar tentang firman Tuhan. Dan bersyukur juga bahwa kita sama-sama bisa memenuhi undangan Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita tahu bahwa kita adalah semua yang Tuhan berikan anugerah yang terindah buat kita semua. Amin. Boleh tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Baik, saat ini mungkin kita mau berikan tos. Kita katakan Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus memberkati kita. Boleh tosnya hanya dari jauh. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mungkin sebelum saya akan membuka dulu dengan sebuah pantun, saya mau katakan, ada buah mengkudu, ada buah kedondong. Saya mau memperkenalkan diri dulu dong. Jadi saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Joanita Suliters, saya biasa dipanggil Nita. Saya adalah utusan dari komunitas Gracia. Saya adalah ibu dari seorang putri yang saat ini sudah menikah dan tinggal bersama suaminya di Makassar. Jadi saat ini saya tinggal sendiri di rumah karena
suami saya sudah dipanggil Bapak 10 tahun yang lalu. Dan saya diutus dari komunitas Gracia. Komunitas Gracia yang pembimbing kami adalah Bapak Yopi dan Ibu Fontarore, mungkin Bapak dan Ibu tahu. Itu adalah komunitas keluarga di mana di dalamnya ada retret, yaitu tentang keluarga pria sejati Katolik dan wanita diberkati. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang pernah ikut di dalamnya, dan itu diadakan biasanya 1 tahun 2 kali pada bulan Mei dan bulan Oktober. Pada bulan Mei yang lalu, pada awal Mei kita sudah sama-sama mengadakannya, dan baru pertama kali setelah COVID itu kita mengadakannya offline. Karena kalau offline itu rasanya lebih mengena ya. Di situ kita bisa touching satu dengan yang lain, dan dengan banyak ritual juga tentang bagaimana kita saling mengampuni, bagaimana kita bisa membasuh kaki suami dan istri itu. Di situ sungguh-sungguh dipersatukan kembali lewat retret pemulihan dari pria sejati dan wanita Katolik. Pria sejati Katolik dan wanita diberkati. Dan kita juga ada satu retret, yaitu retret penyembuhan ilahi yang biasanya kita diadakan pada setiap bulan Agustus, dan rencananya nanti tanggal 18 sampai 20 Agustus kita akan adakan di Cikanyere, Romo Yohanes. Itu sekilas tentang perkenalan saya. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu kita sudah menerima, yaitu maksudnya merayakan hari raya Tuhan Yesus naik ke surga. Dan pada hari Minggu kemarin kita juga sama-sama sudah merayakan, yaitu hari Pantekosta, di mana hari turunnya Roh Kudus atas para rasul dan juga atas kita semua. Dan kita tahu bahwa setiap kita sudah menerima Roh Kudus pada saat kita dibaptis. Waktu dibaptis kita saat bayi, anak-anak, remaja maupun dewasa, atau bahkan mungkin pada masa tua. Tapi kita tahu bahwa Roh Kudus itu sudah ada dan melindungi dan menyertai setiap kita. Itulah Roh Kudus, Roh yang selalu menolong setiap kita dalam kita. Apapun yang kita alami, kita tetap percaya bahwa Roh Kudus selalu membimbing dan menyertai kita. Dan Roh Kudus itu adalah pribadi ilahi yang penolong bagi umat beriman dan selalu menuntun semua umat beriman untuk mengalami keselamatan yang dari Bapa, yang dapat diwujudkan lewat Yesus Kristus Tuhan kita. Mari, dikatakan juga bahwa Roh Kudus sendiri dijanjikan oleh Yesus kepada para muridnya, dan kemudian tergenapi dalam peristiwa Pantekosta itu. Dalam peristiwa Pantekosta, dan Roh Kudus itu hadir selalu memberikan kekuatan, seperti yang saya katakan bahwa dialah penolong yang setia. Penolong di saat kita dalam kesulitan, kita tetap minta karena dia selalu menolong, dia selalu ada di sekitar kita setiap saat dalam suasana apapun. Roh Kudus selalu membimbing. Kadang-kadang mungkin kalau kita saat berdoa kita suka merasakan kok ada yang berbicara ya lewat hati. Kadang-kadang ini Roh Kudus apa Roh Kuda? Tapi kita percaya bila itu memberikan satu kedamaian dan satu sukacita dan satu ketenangan buat kita, itu pasti Roh Kudus. Tapi kalau membuat kita tidak tenang, tidak damai, saya percaya itu bukan Roh Kudus. Dan Roh Kudus juga hadir untuk memberikan kekuatan dan keberanian kepada para muridnya dalam mewartakan Kristus dan tugas misioner kemanapun para rasul pada saat itu diutus oleh Tuhan. Mari kita saat ini mau buka di dalam Galatia 5 ayat 13. Mungkin bisa ditampilkan, kita akan baca secara pelan-pelan. Kalau yang mempunyai kitab suci boleh, atau kalau bisa kita tunggu. Baik, kita baca bersama-sama secara perlahan-lahan. 3, 2, 1.
Saya akan ulangi kembali. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh karena kasih. Siapa yang percaya bahwa kita semua sudah dimerdekakan? Ada yang percaya bisa angkat tangan? Siapa yang sudah merasa merdeka dalam hidupnya? Masih terbelenggu? Hah? Apa sudah merdeka? Hah? Boleh dong angkat tangannya kalau kita sudah merdeka. Merdeka dari apa? Dari sakit penyakit. Merdeka dari ekonomi mungkin, dari masalah. Dari sulit mengampuni. Atau apapun lah yang itu dapat menghimpit setiap kita. Dan kita boleh dong berikan sapa kiri kanannya kembali. Kita adalah orang yang merdeka, katakan kiri kanannya. Kita sudah dimerdekakan, kita orang merdeka, kita sudah dimerdekakan Tuhan. Kita sudah dimerdekakan seperti Ibu tadi dalam kesaksian luar biasa. Tuh dalam perjalanan kembali dari Cirebon ya, itu bukan karena kuasa Tuhan, itu tidak mungkin bisa selamat. Dan Ibu sendiri bisa menyelesaikan masalahnya, itu karena Roh Kudus yang selalu menyertai dan membimbing setiap kita. Seperti saya ingat sekali, mungkin saya bisa bagikan sharing sedikit. Saya mempunyai seorang teman dulu, teman ya boleh dikatakan teman baik karena memang teman sama-sama di persekutuan doa. Saya ajak dia ke dalam satu persekutuan doa. Orangnya itu jutek sekali ya, jutek, tidak pernah senyum gitu ya. Kan orang bisa terlihat ya dari wajahnya kalau dia mempunyai satu akar kepahitan di dalam hidupnya. Dan saya katakan, kamu tuh kenapa sih kalau ditegur orang itu kamu tuh selalu judes, nggak pernah manis. Mungkin orang kan bisa melihat ya dari mimiknya ya. Saya pikir kamu punya kepahitan apa, saya pikir. Tapi dia nggak pernah mau cerita. Akhirnya saya bisa mengajak dia di dalam satu persekutuan doa seperti Bapak dan Ibu, dan di situ mulai dia mencair sedikit-sedikit, tapi masih tetap saja saya pikir. Sampai akhirnya suatu saat ada seminar hidup baru di dalam roh, dan di situ saya katakan yuk ikut deh seminarnya, bagus saya bilang. Mungkin kamu tidak tahu apa yang kamu alami itu mungkin ada akar kepahitan dari kamu di masa kecil atau masa lalu, saya katakan gitu. Sulit banget dia saya nggak mau gini. Saya pikir aduh saya juga bawa dalam doa, saya pikir supaya dia bisa ikutkan, supaya juga bisa merasakan bagaimana kalau kita sudah terbebas, kalau kita sudah merdeka. Saya pikir pasti ini ada sesuatu yang yang menghambat di dalam dirinya ya. Dan akhirnya pada saat ikut berapa hari itu, 3 hari berturut-turut kalau nggak salah, Jumat, Sabtu, Minggu, saya ingat sekali Sabtu Minggu di gereja. Mulai session berikutnya sampai pada saat pencurahan, dan selalu sebelum pencurahan itu kan dikatakan mungkin ada yang pernah luka terhadap siapa di masa kecil, terhadap papa atau siapapun yang bisa membuat kamu sampai saat ini tawar hati. Dan di situ dia mulai menangis, saya lihat kebetulan saya juga masuk sebagai ketua kelompoknya, dan mulailah di situ menjerit-jerit. Saya pikir ternyata apa, minta didoakan, dia punya akar pahit terhadap papanya. Karena papanya begitu dia sebagai anak perempuan tapi suka dipukul, suka dimarahin. Jadi dia mempunyai akar kepahitan sehingga dia kadang-kadang pengen membunuh bapaknya. Dan disitulah Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa merdekakan sehingga dia bisa mulai tersenyum yang dulunya hanya ke bawah, lama-lama bisa naik ke atas mulutnya. Maksudnya memberikan senyum walaupun belum sepenuhnya. Saya bilang kamu tetap ayo ikut terus di dalam persekutuan, dan akhirnya lama-lama dia pun mulai kembali merasakan sukacita itu, dan wajahnya sungguh berubah pada saat dulu sebelum dia mengikuti SHDR itu. Dan setelah itu dia merasakan kemerdekaan itu sehingga dia pun terhadap anaknya, kebetulan dia seorang single mom karena dia sendiri sudah meninggal suaminya, dia tuh begitu kasar juga sama anaknya. Tidak pernah manis, tidak pernah ke pembantu, ke semua orang, sampai kadang-kadang semua orang pun merasa
kenapa sih Nita kamu bisa berteman sama dia? Dia tuh kan orangnya kasar banget ya, katanya gitu. Saya pikir aduh ini memang orang yang perlu kita tolong ya, kita perlu kita temani, dan akhirnya dia bisa berangsur-angsur sembuh. Dan seperti tema pada pagi hari ini, kita lanjut bahwa kita mau bergegas dan wartakan firman ke segala penjuru. Kita akan kembali buka di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 18 sampai 21. Mari kita bergantian, yaitu di sebelah kanan untuk ayat yang genap dan di sebelah kiri saya untuk ayat ganjil. Mari kita bergantian membacanya. 3, 2, 1. Silahkan sebelah kanan ayat genap. Kamu tahu bagaimana? Silahkan ayat ganjil sebelah kiri saya. Ayat genap. Ayat ganjil sebelah kiri. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada. Dan ini dikatakan dalam ayat 18, sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Itu adalah perkataan Paulus ya pada saat beliau mau masuk pada saat mau masuk dalam pewartaannya, dan dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sesungguhnya demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberikan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah yang Paulus katakan di dalam Kisah Para Rasul, bahwa Paulus ini yang dulunya bernama Saulus adalah seorang yang paling dikenal dan sungguh berpengaruh setelah Yesus Kristus sendiri. Dia adalah orang kedua yang, karena dia seorang ahli Alkitab ya, di mananya dulunya dia adalah seorang Saulus sebelum menjadi Paulus. Dia adalah dulu orang yang banyak mengejar-kejar membunuh pengikut-pengikut Yesus. Di mana Saulus pada saat itu adalah orang yang sangat taat saat mendalami Yudaisme, dan dia belajar dari seorang Gamaliel. Gamaliel adalah seorang guru yang sangat dihormati pada zaman itu. Dan Saulus sendiri juga mempelajari dan mendalami filsafat Yunani sebagai ekspresi dan dedikasinya sebagai seorang Yudaisme. Dia gencar pada saat itu menyiksa pengikut-pengikut Yesus. Kemanapun pengikut-pengikut Yesus dia kejar, bahkan dia bunuh. Yang dianggapnya sebagai penyesatan pada saat itu Saulus katakan. Bisa disebut juga dia adalah seorang teroris agama karena banyak membunuh agama yang lain. Tapi kita nggak usah sebutkan lah ya. Pada saat ini pun masih ada seperti itu Saulus pada saat ini. Namun di suatu perjalanan ke Damsyik, disitulah Paulus mengalami satu peristiwa penglihatan yang mengubah dirinya. Hingga ia berubah dengan begitu signifikan, dan di sanalah Paulus bertemu dengan Ananias, di mana Ananias sendiri itu banyak membantu dia untuk ikut bagaimana yang Tuhan sudah perintahkan kepada Ananias.
Dan setelah peristiwa itu Paulus tadinya menganiaya pengikut Yesus, justru menjadi pengikut Yesus yang sungguh setia. Gigih, berani mewartakan Injil yang begitu giat. Dia pergi ke seluruh kota dimanapun dia melayani, ke daerah-daerah dan berkali-kali di dalam setiap misinya. Dan kita tahu bahwa meskipun Paulus telah Tuhan pakai di dalam setiap pelayanannya, begitu besar Paulus melayani, namun ia terus merasa dirinya itu tidak ada apa-apanya, tidak layak dia di hadapan Tuhan. Karena dia ingat pada sebelum dia Tuhan jadikan muridnya, dia adalah pembunuh-pembunuh pengikut Kristus. Jadi dia merasa dirinya bahwa beberapa kali dalam surat Rasul Paulus dikatakan bahwa aku ini rasul yang paling hina karena ia telah banyak menganiayai umat-umat Allah. Seperti di dalam 1 Korintus 9 ayat 16, boleh dicatat nanti bisa dilihat di rumah ya, dikatakan bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu yang Paulus katakan. Itu salah satu slogan yang sungguh indah yang ada di dalam Paulus, bahwa dia akan celaka bila ia tidak memberitakan Injil. Demikian juga setiap kita. Bila kita mampu dan siap, kita akan juga memberitakan Injil. Gak usah jauh-jauh ke orang di sekitar kita, ke orang terdekat kita, teman-teman, sahabat yang mungkin belum sungguh-sungguh. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupannya, dan kita wajib mengingatkannya selalu bahwa kasih Tuhan, firman Tuhan itu sungguh-sungguh ada dan hidup. Karena itulah sumber kehidupan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita pergumulkan, semua jawabannya ada di dalam kitab suci, di dalam kitab Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa orang yang paling keras menolak Injil, bahkan mungkin itu justrunya dia yang sangat memerlukan Injil di dalam kehidupannya. Dulu yang seperti Paulus juga, dia benci pengikut Kristus. Dia benci orang memberitakan Injil sampai dia bunuh semua. Namun ternyata dia sungguh sangat memerlukan Injil di dalam kehidupannya. Dan jika Tuhan berkenan, Tuhan mampu mengubah segala sesuatunya. Orang yang dulunya keras, orang yang dulunya tidak bisa mengampuni, yang dulunya punya luka yang begitu berat, atau bahkan mungkin sakit penyakit, ataupun kebangkrutan. Tapi bila kita datang kepada Tuhan dan kita minta, kita mohon, pasti Tuhan mengabulkan sesuai dengan waktu Tuhan. Kita harus tetap belajar bersabar bahwa Tuhan akan memberikan semuanya tepat pada waktunya yang Tuhan inginkan. Paulus sendiri merupakan amanat agung yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang yang percaya. Karena kita tahu bahwa dalam kehidupan Paulus hanya Tuhanlah, hanya sabda Tuhan dan Yesus sendirilah di atas segala-galanya. Dan kita juga saat ini mau belajar bagaimana cara teladan kehidupan Paulus yang bisa kita teladani di dalam kehidupan kita. Paulus sendiri mengikuti teladannya yang sungguh-sungguh berfokus hanya kepada Injil Yesus Kristus. Dalam tulisannya yang berbunyi, dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan, di mana, dan mengatakan bahwa rasul yang paling hina tidak pernah memegahkan diri sebagai rasul Yesus yang merupakan tokoh penting dalam Alkitab yang dipanggil oleh Yesus untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Jadi satu, bagaimana teladan untuk melayani Tuhan, kita harus selalu diberikan kerendahan hati. Apa kerendahan hati itu sendiri? Bahwa kita mau menerima apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Mungkin rasanya tidak mungkin, rasanya berat. Tapi kita tahu kita punya penolong, yaitu Roh Kudus. Sehingga setiap kita dimampukan bahwa kita mau belajar untuk selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Dan yang kedua ialah bahwa pelayanan Paulus sendiri, ia banyak mencucurkan air mata. Dan banyak mengalami pencobaan. Bahkan dia sendiri juga dikejar-kejar oleh
orang Yahudi, karena orang Yahudi merasa bahwa dia sudah berpaling kepada Yesus. Karena dulunya mereka tahu bahwa Saulus, yaitu Paulus, adalah orang yang mengejar-ngejar pengikut Kristus. Kenapa dia sekarang justru sebaliknya menjadi pengikut Kristus yang setia. Dan pengalaman iman inilah yang membuat Paulus terus-menerus dia mau belajar untuk mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya demi untuk pemberitaan Injil. Meskipun ia hendak dibunuh oleh pihak-pihak orang Yahudi, Paulus tidak pernah menghiraukannya. Nyawanya sendiri karena ia selalu mendapat ancaman untuk dibunuh orang Yahudi. Dia tidak takut, dia tetap berjalan terus untuk memberikan kabar sukacita Yesus di dalam setiap pelayanannya kemanapun ia pergi untuk melayani. Tujuan penginjilan juga agar banyak orang boleh mengenal Allah dan tentunya dengan pertobatan. Melalui pertobatan kita bisa mau diubahkan. Diubahkan untuk menjadi kita pribadi yang baru. Pribadi yang hanya Yesus yang ada di dalam setiap langkah kehidupan kita. Apapun yang kita perbuat, hanya Tuhan yang menentukan, hanya Tuhan yang membimbing. Dan kita tahu tanpa penyertaan, tanpa bimbingan Tuhan, kita tidak akan berarti apa-apa. Namun terlebih dahulu harus kita bertobat sehingga hati kita diubahkan menjadi hati yang baru. Apa yang Rasul Paulus lakukan adalah seperti yang pernah dilakukan Yesus sebelum ia naik ke surga. Di mana pekerjaan yang Bapak Surgawi tugaskan di bumi yang semuanya berasal dari Bapa, itulah yang Paulus lakukan seperti Yesus. Nah, mungkin saya akan membagikan sharing pengalaman tentang hidup saya. Bagaimana saya pun diubahkan, saya pun dimerdekakan sehingga saya bisa berdiri sampai saat ini. Itu bukan semata-mata karena kuat dan gagah saya, tapi karena Tuhan Yesus yang memakai saya dengan segala keberadaan saya yang begitu tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan mau pakai. Dan di usia pernikahan saya ke-6, saya ingat sekali pada saat itu Tuhan izinkan suami saya mempunyai wanita idaman lain. Dan Bapak Ibu tahu bahwa wanita itu adalah seorang Katolik. Dan saya sebagai istri, sebagai orang yang kita kasih, pasti kita merasa terpukul, saya merasa kecewa. Pada saat itu saya belum hidup betul-betul di dalam Tuhan. Saya hanya mengenal Tuhan tapi saya tidak bergaul intim dengan Tuhan. Apa yang pertama kali saya lakukan? Saya pergi ke dukun, saya pergi ke orang pintar. Saya pikir mungkin dia bisa mengembalikan suami saya. Dan itu berlangsung hampir 2 tahun. Pada saat itu akhirnya saya sudah mulai capek dan lelah. Dan Bapak Ibu tahu bila kita datang ke dukun, emang gratis enggak kan? Semua membayar ya. Semua mereka minta bayaran yang cukup mahal. Dan akhirnya saya bertemu dengan teman saya lama, dia bilang, "Nita, yuk kita ikut yuk dalam satu persekutuan doa seperti ini Bapak Ibu." Dan saya pikir apa sih itu persekutuan doa, saya belum mengerti. Saya ingat banget itu tahun 95, itu pertama saya masuk di dalam PD Perduki. Disitulah saya mulai diajak, saya pikir ada puji-pujian, ada tepuk tangan dengan firman, saya pikir aneh juga ya. Tapi saya merasa ada satu kedamaian, lagu-lagunya tuh indah semuanya. Kok kayaknya mengena ya ke hati saya gitu ya. Saya pikir kok firmannya juga ya memberikan kekuatan, kayaknya membuat saya tenang. Saya pikir basically-nya saya juga suka menyanyi, jadi saya gampang banget belajar. Pada saat itu teman saya memberikan saya 2 kaset, saya ingat banget dalam 1 bulan saya lalap itu 2 kaset, saya bisa menyanyinya semua. Saya nyalakan setiap hari di mobil. Ketika saya ngantar jemput anak saya sekolah, saya bunyikan sampai anak saya pun jago menyanyi puji-pujian karena mamanya. Tapi bersyukur, dan akhirnya saya coba mulai di situ. Tuhan menjamah saya. Cuman satu, saya ingat banget saya ada konselor satu hamba Tuhan, dia bilang, "Nita, kamu harus belajar mengampuni." Hah? Mengampuni? Emang gampang
saya bilang enak banget ya. Dia mau udah ngambil suami saya suruh ngampuni dia. Saya kalau pagi-pagi saya ngantar anak saya sekolah, itu bisa ketemu dia pakai mobil terbaru dari suami saya. Gondok enggak saya? Gondok banget rasanya ya, tapi saya bilang, Tuhan tolong saya beri kemampuan untuk saya bisa mengampuni. Dan saya katakan, saya mau akhirnya di tahun ke-6 itu bisa terucap dari mulut saya mau mengampuni. Sungguh lama rasanya, tapi saya pikir oke, belajar. Sampai kadang-kadang Tuhan katakan dalam setiap doa saya, bila suatu saat kamu ketemu wanita itu, apa yang kamu lakukan? Kata Tuhan. Saya bilang, apa ya Tuhan? Saya bilang, ini ngobrol-ngobrol nih, biasa dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tuh bisa kayak ngobrol loh sama dia. Kadang-kadang saya bilang, Tuhan saya kangen loh, pengen dipeluk. Jadi saya di tempat tidur, perasaan saya dipeluk sama dia gitu. Pada saya di tempat tidur, saya merasa dipelukan dia peluk saya. Saya bilang, Tuhan, saya bilang kalau Tuhan mau, ya udahlah, berilah kekuatan untuk saya bisa mengampuni. Saya katakan seperti itu. Dan dari wanita itu suami saya mempunyai anak tiga orang. Jadi anak saya itu punya adik 3. Ya, pada saat itu saya bilang aduh, walaupun terus, dan saya disitulah mulai Tuhan pakai saya. Saya ikut semua SHDR, semua saya ikut retret penyembuhan itu 1 tahun bisa 2 kali saya ke Romo Yohanes untuk saya ikut retret. Karena saya mau disembuhkan, saya mau sembuh lebih dulu untuk saya bisa bagikan. Saya selalu mengingatkan suami saya juga, saya bilang kenapa sih seperti itu, tapi susah banget rasanya, tidak pernah mau dengar ya. Saya bilang ya sudahlah, yang penting tugas saya sudah selesai, saya sudah mengingatkan dia, soal dia mau mendengar itu urusan dia sendiri saya. Tapi saya selalu bersama anak saya, kami mendoakan bahwa saya tidak pernah mengajarkan untuk anak saya membenci suami saya. Saya ceritakan semuanya karena sudah mulai dewasa, setelah SMP saya baru cerita. Dan disitulah sampai akhirnya saya ingat baru pulang dari retret, saya retret konvenda itu saya utusan dari Tangerang, Dekanat Tangerang. Saya waktu itu saya mau jemput ibu mertua saya di tempat kakak saya di BSD. Terus katakan saya jemput ke sana, saya bilang, Mami kemana? Saya bilang kakak ipar saya yang punya rumah. Dulu kakak ipar ini sebelum menikah tuh tinggal di rumah saya. Jadi terus saya bilang, Mami pergi sama siapa? Saya bilang, terus sama wanita tuh, rasanya sakit banget hati saya ya. Saya bilang kok Mami tega banget ya gitu sama saya, mama mertua ini. Terus tapi ya sudahlah, terus Tuhan bilang ingat, Tuhan selalu ingat, Tuhan ingatkan, itu Roh Kudus mungkin yang mengingatkan saya. Sampai akhirnya Mami saya datang, terus perempuan itu ada di belakang, Mam saya peluk terus wanita itu di belakang. Waduh Tuhan, sanggup gak ini saya bilang katakan gitu kan. Saya bilang akhirnya saya pun maju, saya maju ke dia, terus saya coba peluk dia, saya peluk dia. Saya bilang Tuhan, tapi sebelum memeluk dia saya bilang Tuhan kasih saya kekuatan untuk saya bisa mampu, saya memenangkan, memerdekakan yang ada dalam hati saya bilang terutama rasa benci ya yang tidak bisa mengampuni. Dan akhirnya saya maju, saya bilang saya peluk dia, kan dia orang itu lebih kecil dari saya ya, saya kan gede. Kayak rasanya kalau mungkin orang yang punya rasa salah kan pasti ada rasa takut. Akhirnya saya bisa peluk dia, saya katakan, apa kabar suami saya, apa kabar bapak anak saya, karena sampai akhir hayatnya pun saya tidak pernah bercerai dengan dia, maupun secara gereja, maupun secara apapun, karena saya percaya bahwa hanya satu kali pernikahan dalam hidup saya. Dan pada saat itu dia ketakutan, kayaknya keras badannya gitu. Saya pikir, aduh kalau gue dicekek, atau mungkin saya cekek, saya banting pun saya bisa itu gitu. Tapi di atas Tuhan Yesus bilang, Nita, kamu sekarang jadi pemenang. Itu rasanya ini ada bongkahan batu di hati saya, pes gitu lepas keluar gitu ya. Saya bilang aduh terima kasih Tuhan. Saya bilang aduh ayo silahkan duduk, akhirnya duduk. Oke, abis itu dia terakhir pamit lagi pulang. Saya peluk lagi, tolong ingatkan ya suami saya, kamu kasih waktu untuk melihat saya, ini istrinya dan anak saya bilang gitu. Dan dia pun pulang, dan akhirnya 2 minggu kemudian mertua saya mau pulang, saya ingat, saya katakan ke istrinya, kakak ipar saya, Mbak mau ngomong, saya bilang belum tadi orang Malang jadi ngomongnya Jawa,
itu loh papanya Stella kalau ketemu tuh jangan bawa perempuan itu supaya kita kumpul lengkap, saya bilang gitu kan. Terus ya apa ya iso enggak, kata dia. Udahlah pokoknya kamu coba, saya bilang. Tapi akhirnya pas 2 minggu itu tidak terjadi, kami makan dia tidak ada. Waduh kecewa juga saya kan. Bapak Ibu tahu saya sudah 3 tahun tidak ketemu suami saya, itu tidak pulang. Jadi pulangnya itu kau datang dan pergi sesuka hati, itu kayak lagu-lagu kau datang dan pergi, kata Pak Yopi gitu dia bilang, sesuka hatimu. Jadi kadang-kadang sebulan pulang, sebulan enggak. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan saya bersama anak saya berdua, kalau secara logika dunia itu tidak mungkin saya bisa menyelesaikan anak saya sampai sekolah akhirnya selesai jadi sarjana. Itu karena kemurahan Tuhan yang Tuhan selalu berikan pada saya. Dan pada saya itu, itulah saya lanjutkan, saya bilang, oh sebelum saya pulang saya katakan ke anak saya, Stel tadi saya mama ketemu tante itu, terus mama peluk dia, mama bilang suruh papa ngelihat kita berdua. Hah? Iya, terus gimana, ya udah gitu aja saya pulang kan. Kakak ipar saya bilang, Nita kamu baik-baik? I'm okay, saya bilang saya baik, saya nggak apa-apa. Saya bilang dia takut kan saya terjadi sesuatu karena saya juga nyetir sendiri. Akhirnya pulang, dan itulah 2 minggu kemudian, dan di situ ya udahlah kita pulang, akhirnya pulang ke rumah kakak ipar saya. Suami saya udah di situ, udah di rumah. Dan di situ bayangin udah 3 tahun nggak ketemu kan, kangen juga ya, walaupun kami tuh tetap BBM, kami tuh zaman dulu tuh masih BBM, kita rajin, Pak apa kabar kalau kita mau kemana kita cerita gitu loh, selalu cerita, selalu pamit gitu. Dan akhirnya terus bisa ketemu, kita berpelukan bertiga gitu, kangen-kangenan, Pak apa kabar? Bu kamu udah gede ya Stel, karena gak pernah lihat ketemu anak saya udah 3 tahun, bayangin udah kuliah, udah mau hampir selesai waktu itu. Dan akhirnya lagi kita duduk-duduk bertiga, tiba-tiba kucuk-kucuk lewat, datang wanita itu. Suami saya tentu takut lah, ini ada emak sama anaknya, anak saya tinggi 170, orangnya tinggi anak saya itu. Ini mama sama anak, sebentar dia kecil, mati dia nih. Tapi luar biasanya Bapak Ibu, anak saya maju, dia hampiri wanita itu dan dia peluk. Luar biasa, coba beri kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa, saya bilang. Saya katakan, loh kok kakak, saya panggil dia kakak, kok Stella bisa sih melakukan itu? Kalau mama bisa, aku juga bisa. Luar biasa, saya bilang, saya juga bangga ya bahwa saya mengajarkan untuk saya tidak membenci, untuk belajar mengampuni. Dan singkat cerita, akhirnya suami saya tuh dipanggil Bapak tahun 2013, tanggal 3 November. Di situ saya ingat sekali, saya ditelepon dan saya ke rumah sakit, kebetulan anaknya udah mulai gede, sama anak saya beda 4 tahun dia. Terus dan di situ ketemu saya di rumah sakit, saya lihat kan selama ini saya tahu dia tuh ada sakit gula, jadi ada jantung. Wajahnya itu nggak pernah sukacita. Lucunya juga kalau dia lagi dalam kesulitan, dia selalu meminta doakan saya ya. Saya lagi sakit, saya lagi susah. Saya bilang nggak usah kamu minta, saya selalu mendoakan kamu setiap saat, saya katakan gitu. Saya nggak pernah miss mendoakan kamu setiap hari, saya katakan gitu. Dan akhirnya pas di rumah sakit tuh masih panas kan, baru 1 jam ya. Sebelum dimandiin saya samperin, saya peluk, saya cium dia, saya bilang, Pak saya minta maaf ya, mungkin saya juga ada salah, saya bilang sama kamu dan kamu sudah saya maafkan. Terus wajahnya itu berubah banget pada saat dia sakit waktu meninggal itu. Persis ketika saya ketemu dia, jadi muda banget seperti dulu lagi. Saya bilang, oh Tuhan mungkin sudah tahu ya. Saya bilang saya sudah mengampuni dia, walaupun mungkin dia tidak pernah tahu seperti apa, tapi apa yang kami perbuat dengan anak saya itu sebagai bukti bahwa kasih Tuhan ada selalu untuk dia. Dan akhirnya dibawa ke tempat wanita itu tidak ada di rumah. Karena ternyata pagi pergi dengan teman-temannya. Padahal pembantunya udah mengatakan Bapak sakit loh Bu, jangan pergi. Dia tetap pergi. Dan sampai saya juga beres-beres, kakak ipar saya pas datang dari lingkungan mereka, saya bantu serasa di rumah gitu. Ibu siapa? Saya keluarga Pak Edwin, saya katakan gitu. Kakak ipar saya istrinya tuh dia menangis, kenapa kamu bisa bicara seperti itu? Saya bilang air mata saya sudah habis. Tinggal cinta Tuhan yang ada dalam saya katakan gitu. Dan akhirnya pas setengah 11 malam wanita itu datang, begitu tiba dia bersimpuh di kaki saya, dia minta ampun. Saya minta maaf atas nama, sebut nama suami saya dan saya sendiri. Saya bilang, saya sudah mengampuni kamu dari waktu yang lalu-lalu, saya katakan itu. Dan akhirnya kami menerbangkan
suami saya ke Malang, dikemuikan di sana, di Malang karena memang aslinya dari sana, di mana di situ ada 2 ibu dengan 4 orang anak. Walaupun pada saat itu anaknya di sana, saya anak paling besar, sana anak paling besar. Dia ternyata tidak tahu cerita ibu bapaknya, tapi kalau anak saya tahu. Terus dengan dengan bijaksananya kakak ipar saya katakan, Pak Edwin meninggalkan 4 orang anak, perempuan, laki-laki, perempuan, dia katakan gitu. Dan akhirnya selesailah penguburan di sana. Dia stres, wanita itu stres. Kenapa? Karena dia tidak pernah cerita siapa dirinya ke anak-anak maupun mungkin lingkungan situ. Saya bilang, saya cuma katakan, kamu pernah mikir enggak dulu kamu ngambil suami saya? Bagaimana perasaan saya dan anak saya. Jadi apa yang kamu tabur sekarang tuayannya. Tapi sesudah itu kami sekarang bisa baik-baik, bisa ibu dengan 2 anak, 2 ibu dengan 4 orang dan 1 mantu saya, kami bisa jalan-jalan ke mall. Itu karena kasih Tuhan dalam kehidupan saya, kasih dan karunia yang menguatkan saya. Beri kemuliaan dong bagi Tuhan kita. Itulah, saya sudah dimerdekakan. Dengan kemerdekaan ini Tuhan pakai saya lebih lagi. Lewat puji-pujian, saya memang suka memuji Tuhan dan sekarang juga sedang belajar tentang pewartaan. Demikianlah gaya hidup pengikut Kristus itu harus berbeda dengan yang lain-lainnya, betul? Amin. Dan teladan Paulus sendiri menginspirasi jemaat yang dilayaninya. Dia berusaha membangun dengan cara hidup baru kepada orang-orang yang percaya agar merasakan bagaimana kasih karunia Kristus. Walau dia tidak ada lagi karena ditinggal pengikut-pengikutnya, tetapi keteladannya masih tinggal bersama kita semua, yaitu Paulus meninggalkan mereka dan kita semua dalam keadaan sukacita. Nah, ada 4 cara untuk kita bisa melayani, bisa memberitakan Injil kemanapun kita akan diutus. 1, menginjili lewat gaya hidup yang benar. Gaya hidup yang benar itulah apa yang kita perkatakan, apa yang kita perbuat harus sesuai dengan Injil Tuhan. Jadi jangan hanya kita bisa mengatakannya aja, tapi perbuatan kita tidak ya. Mungkin zaman dulu ada yang masih suka kalau marah keluar litani kebun binatang, macam-macam segala macam itu. Jangan pernah ada lagi. Karena kita sudah jadi penginjil-penginjil Tuhan. Kita akan berkata dengan baik dan bijaksana dan tentunya kata-katanya bisa membangun orang lain. Yang kedua adalah mengatakan firman, tentang kebenaran firman. Tidak peduli apapun situasinya. Contohnya pada saat saya menginjili teman saya sehingga dia bisa kembali ke dalam jalan Tuhan, bisa hidup di dalam Tuhan. Juga kepada suami saya selalu mengingatkan dia. Soal dia mau terima atau enggak itu bukan urusan kita, itu hak dia ya. Tapi kita perlu mengingatkannya. Dan yang ketiga, tidak cukup hanya memberitakan firman, tapi kita juga mendoakannya. Jadi bawalah dalam setiap doa-doa kita, di mana mungkin saat kita berdoa kita teringat teman kita atau dia bilang tolong doakan gue ya, seperti Sumai saya juga gitu. Saya bilang dia nggak minta pun saya selalu doakan tiap hari, bahkan berenyit-berenyitnya dulu masih kecil itu kalau saya belum doakan dengan mamanya itu bisa nongol kayak film gitu loh, bisa nongol gue belum didoakan, bisa seperti itu tuh. Luar biasanya Tuhan itu bisa memberikan kekuatan kepada saya seperti itu. Dan yang ketiga, ajaklah orang lain untuk belajar membaca firman Tuhan. Karena itulah kekuatan, itulah inspirasi dalam hidup kita yang selalu menguatkan kita. Seperti dalam Mazmur 1 ayat 2 dikatakan, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Perintah untuk memberitakan Injil atau yang sekarang disebut adalah amanat agung adalah perintah Yesus yang terakhir, yaitu ditulis dalam Matius 8 ayat 19 sampai 20, boleh dicatat nanti bisa dibaca di rumah. Saya akan bacakan sebentar. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Demikian juga tugas panggilan kita sebagai umat Kristiani pun tidak lepas dari apa yang ditugaskan gereja kepada kita. Mencari jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Agar mereka boleh beroleh kehidupan yang kekal melalui pengakuan dan pengenalan akan Tuhan Yesus.
Demikian kita selalu diingatkan untuk berdoa juga bagi para imam, religius, pewarta awam. Seperti yang dikatakan Yesus, karena mereka masih ada di dunia dengan mata tertuju hanya kepada Yesus Tuhan kita. Penginjilan tidak bisa dipisahkan juga dari sejarah gereja Kristen yang membawa ajaran agama Kristen yang mengayomi penganutnya dan menjadi saksi-saksi perkembangan 2000 tahun lalu sejak abad pertama Masehi, sesudah di tanah Israel hingga Eropa, Amerika, Afrika, Australia, Asia dan seluruh dunia, bahkan ke Indonesia sendiri. Sebagai penutup, belajar dari Paulus, kita mewartakan juga dengan kemerdekaan yang diberikan Tuhan, bersaksi tentang kebaikannya lewat pewartaan dan sabda Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kita kepada kita semua. Amin. Amin. Dan korelasinya boleh dicatat di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sediakah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dan kita akan selalu belajar taat dan setia melayani dan mewartakan firman Tuhan lewat penginjilan ke segala penjuru sampai kelak Tuhan menjemput kita semua. Amin. Selamat melayani dengan cinta kasih Tuhan yang besar. Sebagai penutup saya akan mencoba menyanyikan satu pujian. Ini pujian, salah satu pujian kesayangan saya, yaitu Ku Tetap Setia Sampai Akhirnya. Silakan Bapak Ibu pasti bisa menyanyikannya bersama-sama. Kalau bisa ditampilkan boleh. Ini lagu ini menguatkan saya untuk saya tetap setia dalam keadaan apapun juga, saya mau tetap melayani Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Mari kita bersama-sama nyanyi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
bersatu hati, mungkin kita mau bangkit berdiri, kita sama-sama memberkati kotak doa ini untuk kita sama-sama doakan. Bapa yang penuh kasih, begitu banyak doa dan permohonan yang tertulis di dalam kotak doa ini. Apapun itu Tuhan, Engkau pasti menyandingkan telingamu untuk mendengar doa-doa setiap anakmu. Baik yang sakit penyakit, baik yang sulit mengampuni, baik kebangkrutan, masalah keluarga, pekerjaan, jodoh atau apapun juga Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah perpanjangan tangan kami untuk kami mohonkan kehadapan-Mu. Kami percaya Engkau akan mengabulkannya. Dari lubuk hati yang terdalam kami mengucapkan syukur kami atas segala kasih dan karunia dan anugerah. Terima kasih Yesus, pujian hormat syukur kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan pengacara kami. Amin. Silahkan duduk. Terima kasih Bu Juanita, suaranya luar biasa ya. Di balik penderitaan, begitu banyak karunia yang diberikan Tuhan untuk Ibu Juanita. Dan kita juga tentunya mau menjadi Paulus. Bahkan bisa menjadi lebih dari Paulus ya, karena Paulus berasal dari seseorang yang sangat kejam, yang membunuh para murid Yesus. Sedangkan kita dari dulu sampai sekarang menjadi murid Yesus, tapi tentunya kita mau bertumbuh ya, bisa menjadi semakin baik dan mau menjadi pewarta firman. Mari dengan berkat yang telah kita terima dari Bu Juanita, kita juga mau membagikan berkat melalui persembahan. Atas persembahannya, mari kita satukan hati dalam doa. Ada pengumuman? Pengumuman dari Sis Iren. Shalom. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah hadir pada pagi hari ini sampai siang ini. Dan kepada Ibu Juanita Suliter, terima kasih atas renungan yang sudah diberikan pada siang hari ini yang sangat menguatkan kita semua. Semoga Tuhan memberkati Ibu Juanita di dalam segala apapun. Kepada Ibu Lina, Ibu Herlina dan Ibu Yuliana Tandra, terima kasih atas kesaksian yang sungguh menguatkan kami semua.
kepada tim pujian yang dipimpin oleh Sis Foni dan tim, kepada pemain keyboard Bro Rofi, kepada LCD Ibu Sis Uni dan Sis Sinta, kepada petugas audiovisual Bro Alvin, dan kepada para petugas penerima tamu, petugas kolektan, dan petugas lainnya. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, persekutuan doa Kamis malam, tanggal 1 Juni pukul 19.30 ada renungan bersama Bapak Yosef Masri dengan tema 7 penyebab undur dari Tuhan, bertempat di Gedung Gereja Lama KTG di sini ya. Kedua, persekutuan doa Selasa pagi, tanggal 6 Juni pukul 10. Ada renungan bersama Bapak Theodorus Doni dengan tema memiliki mental yang tahan uji dalam menghadapi masalah. Bertempat sama di gedung gereja lama ini juga. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berbeban berat dan butuh bantuan doa secara pribadi dan rahasia, Paroki Santo Yakobus membuka SOS doa setiap hari yang dibuka dari jam 6 pagi sampai 24. Silahkan menghubungi di nomor HP 0888 550 1028. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, dimohon kesediaannya untuk berdiri dan saling berkenalan. Silakan, tadi kayaknya ada deh yang baru pertama kali hadir. Ada. Ya udah, mungkin udah pulang. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus PD. Tim doa kami akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Dan untuk konsumsi hari ini, ada sumbangan dari salah satu umat yang sedang berbahagia. Terima kasih untuk sumbangan konsumsinya. Dan bagi yang ingin menyumbangkan konsumsi juga bisa menghubungi seksi konsumsi. Oke, demikian pengumuman hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi Selasa depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Sis Iren pengumumannya. Mari kita mau satukan hati di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami telah sampai di penghujung acara persekutuan doa ini. Tuhan, kami percaya saat kami pulang dari tempat ini, kami sudah menjadi manusia yang berbeda seperti pada saat kami datang, Tuhan. Karena Engkau selalu memperbaharui kami, Tuhan, dengan kasih-Mu, dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mencurahkan damai dan sukacita bagi kami semua. Biarlah kami juga dapat menjadi pembawa damai dan sukacita bagi setiap orang yang akan kami temui nanti, dan terutama bagi keluarga kami, Tuhan. Ajar kami juga untuk selalu setia, untuk mengikut Engkau, dan mau bertumbuh dan mengingini segala sesuatu yang lebih baik, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu dan semakin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Kami percaya Engkau juga akan berkati kami dalam perjalanan kami, sehingga kami sampai di rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Adalah pada saat ini kita mau berdoa untuk Bunda kita, Bunda Maria. 3 kali salam Maria. Bapa kami yang ada, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah,
Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau katakan kita tidak akan lelah untuk mengikuti Yesus dan akan selalu setia menjadi utusan.